Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Minggu, tanggal 30 Maret 2025. Kasih yang tiada berhenti. Kutipan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati, dan kini hidup kembali. Ia telah hilang, dan kini ditemukan kembali. Sobat Katolikana, Minggu Prapaskah keempat sering disebut sebagai Laetare Sunday atau Minggu Sukacita. Di tengah masa Tobat Prapaskah, saya diajak untuk merenungkan kasih dan pengampunan Allah yang luar biasa bagi umatnya. Bacaan hari ini berbicara tentang pembebasan, pembaruan, dan pemulihan hidup yang hanya bisa kita peroleh dari kasih Allah. Kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas adalah salah satu perumpamaan yang paling indah dan menggugah hati. Perumpamaan ini bukan hanya tentang seorang anak yang kembali ke rumah setelah menghamburkan hartanya, tetapi lebih dari itu. Ini adalah kisah tentang seorang bapa yang penuh kasih dan selalu membuka pintu bagi anak-anaknya yang tersesat. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang anak bungsu yang meminta warisannya, lalu pergi dan menghabiskannya dengan hidup berfoya-foya. Setelah semuanya habis, ia jatuh miskin dan akhirnya bekerja sebagai penjaga babi. Suatu keadaan yang sangat hina bagi orang Yahudi. Di saat itulah ia menyadari dosanya dan memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Apa yang terjadi ketika ia kembali? Sang ayah tidak marah, tidak menghukum, bahkan tidak bertanya-tanya. Sebaliknya, ia berlari menyambut anaknya, memeluknya, dan mengadakan pesta besar untuk merayakan kepulangannya. Ini adalah gambaran Allah yang penuh kasih dan selalu siap menerima kita kembali, tidak peduli seberapa jauh kita telah tersesat. Namun, ada satu tokoh lain dalam perumpamaan ini yang seringkali mencerminkan diri kita, yaitu sang kakak. Ia merasa marah dan iri melihat adiknya yang telah berbuat dosa justru diterima kembali dengan penuh sukacita. Sang ayah kemudian mengingatkannya bahwa kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah terbatas. Sobat Katolikana, seperti anak bungsu dalam perumpamaan, saya seringkali tersesat dalam dosa dan menjauh dari Allah. Namun, Tuhan selalu menunggu pertobatan saya dengan tangan terbuka dan tidak takut untuk kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa besar kesalahan saya, Allah selalu siap menerima kembali. Saya juga berperan seperti si sulung dalam perumpamaan di atas, karena saya terkadang merasa lebih layak menerima berkat Tuhan dibanding orang lain. Sekalipun sebenarnya sang Bapa mengasihi semua anaknya tanpa terkecuali. Pesan Tuhan bagi saya dan Sobat Katolikana, hendaklah kita semua menjadi pribadi yang membawa semangat rekonsiliasi sebagai duta perdamaian dalam membawa ajaran dan mewujudkan kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi dalam kehidupan keseharian di dunia yang penuh dengan peziarah dan pengharapan ini. Maka marilah kita semua segera menyadari betapa besar kasih Allah dalam hidup kita dan tetap mengumandangkan rasa syukur setiap saat atas rahmat yang diberikannya. Masa Prapaskah adalah waktu untuk kembali kepada karakter Allah sejati dan melakukan pertobatan dengan tulus serta berdamai dan terus berupaya menyadari bahwa kasih-Nya yang tiada pernah berhenti bagi kita semua.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, terima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu yang tak terbatas. Bantulah kami untuk selalu kembali kepadamu, meninggalkan dosa dan hidup sebagai ciptaan baru. Jadikanlah kami duta perdamaian dan kasih bagi dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.